Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tidak patuhi protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker, warga siap-siap mendekam di dalam peti mati. Sanksi ini diterapkan di atas instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menimbulkan efek jera. Video pelanggar pembatasan sosial berskala besar PSBB di dalam peti mati terbuka ini viral di media sosial. Mas, ini masih belum pakai tutup. Kalau udah pakai tutup gimana? Oh, ditutup. Pelanggar ini kedapatan tidak mengenakan masker saat petugas Satpol PP menggelar razia di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Oleh karenanya, pelanggar dimasukkan ke dalam peti mati agar jera karena COVID-19 bisa menyebabkan kematian. Alih-alih bikin jera, timbul pertanyaan, bagaimana jika pelanggar ini tanpa diketahui ternyata terpapar COVID-19? Apakah peti yang dipakai bergantian ini justru berpotensi menjadi perantara penyebaran COVID-19? Tim Metro TV menyaksikan langsung penerapan sanksi tersebut saat petugas gabungan menggelar razia PSBB di Jalan Lingkungan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis siang. 3 dari 7 orang yang terjaring razia memilih menjalani hukuman merenung di dalam peti mati. Lainnya menerapkan sanksi kerja sosial dan sanksi denda Rp250.000. Kenapa mau, Pak? Ya karena ini pilihan terakhir, Pak, karena supaya untuk contoh yang lain biar jangan ngalamin begini. Kapok nggak, Bang? Ya, Pak. Kapok nggak, Bang? Kapok, Pak. Jadi ada pilihan, pelanggar mau bayar denda atau kerja sosial dengan membersihkan area umum selama 1 jam atau masuk ke peti mati. Di lokasi kami mendapati peti yang digunakan bergantian itu disemprot cairan disinfektan setelah digunakan satu pelanggar. Petugas juga menyosialisasikan sanksi ini dengan berkeliling di permukiman yang menjadi target razia. Lokasi lain di persimpangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kampanye ini merupakan instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena jumlah warga DKI yang terpapar COVID-19 kian bertambah setiap harinya. Kampanye melawan COVID-19 dengan menggunakan peti jenazah dan petugas ber-APD lengkap ini bertujuan agar masyarakat sadar akan bahaya virus corona SARS-CoV-2 yang bisa mengakibatkan kematian. Dari Jakarta, Sumantri dan Dodi Subagio, Metro TV. Pemirsa, pemberian sanksi berupa penempatan pelanggar di peti jenazah mendapat sorotan banyak pihak. Tidak hanya mengenai dampak pembuat jera bagi si pelanggar, namun peti jenazah yang digunakan berulang kali oleh sejumlah pelanggar apakah tidak berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Kita akan langsung tanyakan pada Ketua Tim Satgas COVID-19 ID Jakarta Timur, Dr. Teddy Harto. Selamat sore, Dr. Teddy, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Mas. Selamat sore pemirsa Metro TV. Ya, Dr. Teddy, ini saya konfirmasi dengan adanya kampanye peti mati ini sejauh ini apakah sudah cukup bisa membuat masyarakat Jakarta ini sadar untuk selalu menggunakan masker di luar rumah? Ya, jadi sebenarnya kan semua berangkat kita sama-sama ya merasakan dan mengevaluasi bahwa COVID-19 ini pandemi ini cukup panjang dan sampai sekarang belum teratasi. Terus kita evaluasi kembali bahwa sudah dilakukan step by step sesuai dengan kemampuan ya, misalkan dilakukan PSBB segala, terus penerapan APD yang lengkap, terus sampai tracing, sampai semua itu ternyata sampai sekarang kasusnya masih tinggi, ya kan? Kasusnya masih tinggi. Untuk itu maka ya saya kira saya mendukung juga itu istilahnya program dari pemerintah daerah juga yang mana itu tujuannya satu, kita untuk memerangi COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini harus diatasi, diperangi bersama-sama. Tidak bisa cuma tim medis saja, pemerintah saja, atau tim ini ya, gugus tugas saja, nggak bisa. Masyarakat pun berperan besar sekali. Karena penyebaran COVID-19 ini ya yang sudah disampaikan itu dengan berkerumun ya,
tidak pakai masker, terus hygiene yang rendah, dan kita kan sudah dimulai untuk membiasakan diri hal yang dulu nggak pernah dilakukan. Dan Baik, Dokter Teddy. yang lebih penting pemerintah sudah menerapkan ya. Jadi dalam arti pakai masker, cuci tangan, jaga kondisi tubuh dengan makan yang baik, gizi yang baik, dan kurangi Dr. Teddy. aktivitas yang tidak perlu. Tapi ternyata di kita Jakarta ini kan masih aja ya, masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu, Mas. Iya, Dokter Teddy, kami konfirmasi mengenai kampanye peti mati ini. Memang sebelumnya dikatakan bahwa prosedurnya satu pelanggar kemudian dibersihkan, satu pelanggar lagi dibersihkan. Tapi dari dokumentasi yang kami tanyakan barusan, per tanggal 2 September digunakannya langsung itu, Dok. Satu pelanggar kemudian keluar, langsung digunakan satu lagi. Apakah itu tidak kemudian menimbulkan adanya potensi penularan, tanda kutip, Dok? Ya, kalau kita melihat itunya, jadi sebenarnya yang perlu diangkat bukan itunya. Yang perlu diangkat itu bahwa dengan adanya peti mati ini, kita sebenarnya pengen menyadarkan masyarakat. Karena step-step terdahulu kan sudah dilakukan oleh pemerintah bersama tim COVID ya, di mana step teguran, terus dibagi masker, itu sudah dilalui kurang baik. Adapun kalau misalkan di lapangan ada 1-2 yang tidak sesuai protokol kesehatan, yang dirubah yang itunya aja, jangan kita salahkan. Soalnya itu sama sekali tujuannya baik ya. Jadi dengan kita merenung ini, COVID ini nggak main-main ya. Tim dokter aja ya, tim dokter itu sudah lebih dari 100 dokter hilang. Bayangkan, itu orang-orang terpilih yang untuk menjadi dokter spesialis, apalagi menangani penyakit-penyakit khusus pandemi seperti ini, itu prosesnya yang panjang dan menelan biaya besar. Itu kalau di perang itu, dokter itu yang meninggal itu ya, perwira tinggi itu sebenarnya. Baik, Dokter Teddy Harto. Itu kan kita prihatin sekali. Salah satu kendalanya adalah kepatuhan masyarakat. Ya memang masyarakat nggak bisa diberitahu langsung jadi gitu ya. Ya memang harus step-step, memang ada yang bandel, ada yang ini. Ya paling tidak dengan merenungkan di peti mati itu paling tidak dia sadar. Iya. Dokter Teddy Harto. Kita bisa menyelamatkan orang lain gara-gara kita pakai masker. Ya kan, menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan orang lain, dan tidak menyebarkan virus. Yang harusnya yang jadi konsen kita itu ke sana. Saya kira begitu, Mas. Ya, Dokter Teddy Harto, terima kasih untuk penjelasannya saat ini. Kita harapkan memang ini menjadi perhatian bersama dan juga bisa meminimalisir tentunya kasus dari COVID-19 di seluruh Indonesia. Terima kasih, Dokter.